akan langsung aja lihat bagaimana racikan dari strategi yang akan dibawakan juga menuju ke draft Benedict di game yang ketiga dengan langsung menutup ke arah Fami dan Jushin. Ini masih sama sebenarnya, plus Link-nya sekarang di band tim Liquid ID. Ya, Jushin emang hero power body skill juga kan. Link tadi juga kita sempat lihat dan sebegitu powerfulnya ya ketika bermain dengan macro play, main lane di tempat jauh. Dan sekarang emang lebih baik di ban aja Link-nya. Cuman next question-nya adalah apakah Obviously bakal dilepas? Karena ya dia udah ketahuan nih, dia nggak ragu untuk langsung first pick-nya Obvious. Langsung ya. Pede dia. Tapi Jushin 100% win rate berarti hari ini full. Ya Melvio. Dan Obvious lah yang ditutup. Gak mau ngambil resiko ada Obvious-nya karena Obvious untuk Dewa tadi di first pick masih kurang works. Bisa ditanggulangi juga sama pemain-pemain dari tim Liquid ID. Sementara sekarang, band ketiganya ini banyak loh yang terbuka. High loss kah? Karena dari tadi ada high loss yang ditutup juga, sementara Hayabusa terbuka. Kayaknya Hayabusa sih yang mau dituju. Kalau trendnya sama high loss, ya menurutku mungkin high loss akan lebih berhati di sini. Karena mau gimana pun HP tebalnya dari high loss itu yang menjadi senjata utama buat dia bisa survive dalam tim fight besar. Alright, dan pick ketiga yang akan dilakukan oleh tim Liquid ID, Hayabusa kah? Target lagi untuk hero-hero assassin. Lawan dari Ray dan itu dia Hayabusa yang langsung ditutup, membuka kesempatan untuk munculnya Hylos kah? Yang akan di first pick? Kalau langsung banget nih Hylos Ke sana hero kemenangan. Sama kali itu loh ke sana di Dewa. Di dua tim ini gak sih? Aku malah mikir kalau misalkan Hylosnya bisa dibeli bareng sama Kari. Mau langsung Nolan Hylos. Oh iya sih, ini kejawab sih sebenarnya. Karena tadi Vexana juga kan udah mulai terancam kan karena ada assassin. Tapi karena sekarang Nolannya diambil duluan dibandingkan diambil sama Ray, ya Meter langsung shutdown aja untuk Vexananya dengan menggunakan hero-hero yang bisa dive ke belakang. Oke, tapi sekarang untuk Dewa United langsung juga menjawab ke arah Gatot Kaca lagi. Mereka akan merayu di 3 awal karena masuk ke fase kedua masih bakal di ban. Kari lagi kah? Kari Bagus buat lawan Hylos soalnya. Yap. Dan lumayan stabil juga untuk melawan assassin karena dia punya efek dari pattern step kan. Karena Alpha bermain secara stabil, tapi ya untuk sekarang ada Valentina yang terbuka untuk YSGL. Valentina? Oh, lagi juga nggak apa-apa. Atau Paramis. Masih belum ketebak juga sih Hylosnya bakal kemana. Gameplaynya juga masih belum benar-benar terbaca karena kalau Hylosnya di XP lane berarti dia akan bermain dengan rotasi yang sebenarnya cukup oke, cukup cepat juga. Kalau dibandingkan dengan hero-hero yang tersisa kayak misalkan mungkin Erisla atau bahkan mungkin bisa menuju ke arah dari X-Work. Malah menurutku kalau udah ada Hylos kayak gini ya, dua band wajibnya dari tim Liquid ID itu Kari, Hylos. Nah, tapi kalau berarti ya X-Work, Kari X-Work. Kari X-Work atau Kari Lunox? Lunox ya? Ya Lunox karena lawan Harimnya aja sih. Yap. Tapi kan masih apa? Yap. Biarkan ya. Ya dipilih gak sih ini Xbox Kari atau mau diambil salah satunya? Aku suka bandnya ke arah Xbox sih, biar nggak terlalu ngerepotin. Karena kalau Kari masih bisa ditekan landingnya sama Harim kan? Yap. Tapi ya sekarang bisa di-burst juga sebenarnya ya sama Nolan nantinya. Tapi untuk dua lagi nih yang akan ditutup oleh Dewa United, belum terlihat adanya sosok mid lane harusnya. Dari itu dia Paramis yang langsung di ban, dipersempit lagi pilihan hero untuk YSGL. Apa kalau misalkan jadinya ini Aran masih belum dapetin hero-nya juga ya? Arnold. Oh. Apa jangan-jangan nanti malah enggak kayaknya ekspornya nggak di kanan sih. Benar-benar pergagu di game sebelumnya tuh hilang-hilang tuh. Langsung ya? Nggak mau fokus ke ekspor, mereka fokus ke hero yang tadinya bisa menyala di game sebelumnya ya. Yap. Tapi karena Expo juga salah satu hero power untuk Lolizo kan? Like Carmilla. Dan Yep, mereka mau main area of effect berarti atau bawa hero yang revitalize gitu. Yep. Mas Ruby kayaknya mulai ditinggalkan juga ya, karena dari tadi juga Ruby udah bisa bilang Ruby kan event juga gitu. Karena kalau misalkan lawan Hylos, Ruby ya pasti bakal dibonyok-bonyok juga sih sama Hylos. Dan wow, diamankan, bermain area of effect-nya cukup besar. Ngeliat udah muncul soalnya Gatot Kacanya, ini nggak akan ada Matilda juga sih untuk Dewa United. Iya. Sorry to say sih, emang kalau ngomongin soal hero yang mungkin
bisa langsung ke belakang. Cloud emang lagi tidak bagus-bagus banget di meta sekarang ya. Tapi kayak emang Dewa butuh Cloud sih di game ini. Iya, karena dinaik karinya juga nggak sih ini sebenarnya? Dinaik Kari, karena Kari kan susah juga tuh untuk berhadapan dengan Eve yang memang punya teritorial yang luar biasa luas dengan reward manipulation. Benar. Jadi Cloud bisa skip itu semua. Alright. Atau Matrix. Matrix juga bagus kebetulan untuk bisa melawan Harit nanti di game. Tapi ini terlebih dahulu yang akan diamankan kali ini EXP. bergerak ke arah Florizo dan tetap kari ternyata. Tetap Kari ya. Karena Xbox bakal susah juga nggak sih ketemu sama Eve? Iya. Pasti bukan Xbox sih. Jadi mereka nggak dinaik Xbox dengan adanya Eve. Sebenarnya dinaik kari juga, cuman kayaknya nggak gentar ya untuk Dewa United ya. Mereka tetap dengan adanya kari kali ini dan last pick yang akan menentukan akan kemana kah Hylos bergerak. Lolita kah? Lolita? Harit itu ofensifnya luar biasa di early game. Jadi selain Hanabi Lolita jadi Hanabi dari Harit Lolita ya? Iya, mungkin kan orang-orang berpikirnya ya Hanabi dan Lolitanya cuma kepake kalau ada Hanabi gitu. Aha. Sebenarnya Lolita lagi-lagi sih untuk miskalkulasikan damage yang bisa diberikan itu juga works banget, apalagi buat pengguna-pengguna damage kayak Alpha. I will protect you. Ya. Iya kan? Benar, Prof. Gimana lo? Will protect ya. Luar biasa. Dan Kari juga di sini rada puyang juga. Nah, nih, kalau dia. dia bukan 9 wheel dia Saya mantul semua. tantong. Makanya tuh Kari, tapi kalau saya tuh kalau lagi main rank apapun solusinya ya Wawan Pak yang saya ambil Pak. Wawan saha. Wan. Bukan Wawan. Bapaknya teman saya itu. Aduh, bapaknya dia tuh saya, Wawan. Sabar ya teman-teman Sabar ya. ya. Sabar, Pak Pulung namanya. Wan, Pak. Belum ganti dia, Wah, tapi lihat belum sih. bubur merah bubur putih Ini ya. early mid gamenya emang kuat banget karena emang Harit Lolitanya bisa benar-benar berjalan dengan bersamaan. Dan ini menekan Karinya juga untuk bisa menangin laning phase. Apalagi ada Revitalize Effect ya, yang dimana akan diadu dengan shield dari Lolita. Oke. Dan seperti apa? Karena ini adalah match point untuk kedua belah tim. Yap. Jadi buat teman-teman semua, game yang terakhir di hari ini di minggu yang kelima sebelum nanti kita lihat bagaimana klasmen akhirnya ya. Jadi langsung aja bersama-sama kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Game terakhir untuk menutup minggu kelima karena sudah menginjak ke half seasonnya juga. Sementara sekarang ngelihat dari peraduan antara Assassin dan juga Fighter bisa dikatakan akan jauh lebih stabil dari kontrol objektifnya harusnya untuk Alpha. Namun pattern farming juga power ganking, trapping moment yang bisa dimanfaatkan dengan adanya sosok dari Nolan yang akan buat dari farming speednya cepat banget dan terlihat ada 3 Swift yang dibawa kali ini untuk Dewa United. Oke, dan Winnie tuh langsung dipaksa sedikit mundur dulu ya, karena dengan tadi tekanan yang sudah mereka lakukan ada hal yang harus mereka bayar. Tapi yang di kolom komen, maaf ya teman-teman ya, tadi yang Wawan saya bukan saya tambah di kolom komen dah pokoknya. Tapi Mueza sekarang dia reputasi dalam tubuh yang satu terakhir. Mueza Masih selamat. Ratchet Life Save the Day kali ini tidak ada first blood yang terjadi, tapi tim Liquid ID mereka melihat adanya potensi untuk bisa memenangkan match up trio di mid lane-nya. Ini dia. Oke, sementara itu di bagian tengah masih cukup ada Mayum dan di bawah pertempuran antara ini dan juga Hylos ya. Begitu-begitu aja lah udah ya. Capek gak sih? Oh, bukan? Oke, Papian langsung datang mengajukan, tapi terlihat seberapa tadi udah langsung dikeluarkan Winnie menjadi korban di dalam pertempuran sama Mueza. Again and again. Selamat. Korban lagi ya yang ditukar, ternyata mid lane ditukar dengan adanya Romer. Pukulan bisa dibilang buat tim Liquid ID ya, dan lagi-lagi Gatot Kaca yang menjadi satu hero power untuk Mueza. Berkali-kali ini berhasil untuk selamat dari kejaran dan bahkan adanya kejutan yang dilakukan, dan Aran melakukan satu buat training out terus di sana sama tim Liquid ID. Itu dia Mueza dengan Gatot Kaca, otot kawat tulang besi. Akunya serius malah kau hianati ya. Kelas. Mahal tuh buat bahan FVP seminggu. Sekali lah. Sekali kan. Udah ya. Udah sampai situ aja ya. Iya, udah malam. Oke, bergerak lagi kali ini di arah tengahnya. Tim Liquid ID kembali coba untuk mengontrol bagaimana power objektif mereka, bro. Oh, ini gara-gara dapet mereka coba langsung offensive. Lo lihat case-nya bener-bener kayak di pressure.
sampai minimal dia dipaksa untuk keluar flicker. Tapi harusnya masih aman aja untuk sekarang, dan Watt udah pasti bakal kesulitan di landingnya karena bagaimanapun Harit di early game dia akan lebih leluasa untuk menguasai landing. Dan lawannya bukan Lunox ya. Lawannya musuh bukan Lunox ya. Oh, 19. Oke, sekarang Moisa terus menjadi orang terdepan untuk bisa ngebadani rekan-rekannya, dan Moisa maju sedikit. Maju sedikit, ada charge untuk mundur karena belakang juga. Maksudnya terbilang cukup adem ayam lagi nih, dengan adanya 1 point kill, dari turtle yang diambil juga, dan power ganking kali ini dari Moisa akan bergerak ke atas. Yap. Sementara sekarang Eroshiki di atas. Masih berhasil diganggu, namun dirinya pun masih berhasil selamat. Yap. Masih susah juga sih kalau selama ada Lolita ya. Shieldnya bakal double. Dan tinggal gimana cara responnya aja dari tim Liquid ID karena ini juga udah mulai hadir di depan. Oke, Eroshiki bakal coba untuk kembali maju, kita lihat. Dan Fabian mengejutkan mereka semua, tapi itu tadi masih terlalu tebal juga kalau yang mau ngincer ke Gatot ya. Kayak bukan target yang optimal juga sih. Ya better udah case aja fokus gitu kan. Karena dari case-nya juga tertekan. Karena YSKL bisa ngepok dari jauh dengan adanya Void Blast, Void Crystal. Tinggal gimana manfaatin untuk eksekusinya karena Fabian juga udah punya Hunter Strike. Dia akan lebih mudah lagi untuk escape nantinya. Yap, oke, bergerak lagi. Hei, dan sekarang di bagian tengah terlihat Aran sendirian dengan vengeance yang sudah dia lakukan. Bahkan revelasi sudah langsung terlihat pula main blast, dan juga pertempuran yang tepat berada di dalam area dari Real Manipulation. Sedikit lagi Moe saja bisa menahan selama itu, dan berdepan berbeda. Sorizo sendirian masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Mau kemana? Sorizo dikejar habis-habisan, tapi Sorizo-nya pun masih berhasil kabur. Oke, ada satu, ini awareness-nya bagus banget ya, karena tadi ngeliat dari Wattnya juga mundur, tapi di sisi lain Ray berhasil untuk bisa melakukan pertukaran turtle yang bisa didapatkan juga karena Purple Buff ini udah mulai di-invade. Ya ini invade-nya pertukarannya lumayan adil sih karena Fabian lebih butuh level dibandingkan dengan Circle ya. Karena pressure-nya udah dapet nih, energy bahkan udah selesai dengan Starlight Side. Dan gimana caranya untuk bisa memperhatikan farming dari Watt-nya juga karena perbedaan level udah pasti akan sangat terlihat jelas untuk kedua gold laner. Alright, dan kembali lagi ini terlihat untuk tim Liquid ID mereka unggul, mereka coba untuk menangin dari segi match up landing dimanapun dengan itemization yang terlihat sebenarnya nggak yang unggul-unggul banget ya, hanya ada 2 bahkan 3 aja nih. Ya apalagi untuk sekarang kalau kita lihat dari Glowing One yang sama-sama dibawakan sama kedua mid laner ini, yang harusnya akan menjadi salah satu alasan kenapa mereka harus join team fight ya. Satunya punya Eternal Guard, satunya punya Reward Manipulation, tapi tidak melupakan bagaimana efek dari Light Queen yang sangat penting untuk bisa menumbangkan link di depannya biar gak dapetin Dragon HP yang maksimal. Yap, biar bantuin Fabian. Oke, Fabian ini masih digocek Lionel Fabian. Iya, Cristiano Fabian juga pokoknya semua dah dia tuh. Angkara Fabian. Kylian Fabian. Semuanya cowok absen aja semua. Jago gocek. Enggak, Fabian Pamungkas. Aku cinta produk Lokal ya, lokal Cinta ya. produk lokal. Oke, balik lagi. Bergerak kali ini ke arah tengah nih. Kembali pasif, kembali berhati-hati nih, Bro. Kayak mereka emang nggak mau ambil resiko juga sih. Point kill-nya kan sama-sama 2 ya. Ini lagi-lagi mungkin akan jadi tempat untuk tim fight adalah di area circle-nya nanti karena goalnya masih imbang, jadi mereka nggak mau ambil resiko satu sama lain. Jadi dia leveling dulu nih, biar nanti pas ada retribution levelnya udah mulai terlihat dari kedua jungler, dan ada sedikit perbedaan memang karena Fabian selesai untuk mendapatkan level 10 terlebih dahulu, dan sekarang Sorizo Jauhnya. Kejebak belum jadinya. Oke, Sorizo, apa yang bisa dilakukan? Sorizo masih berusaha untuk bisa memberikan perlawanan, dan sekarang waktunya Sorizo memberikan serangan balasan sedikit lagi. Wey, Fabian terancam loh dia. Oh, tapi Udiarto Oke, dan di tempatnya berbeda, Iron Shiki pun menjadi korban. ini 4 pemain tapi plus 1 mini lord. Jadinya unggul jumlah harusnya untuk Dewa United. Karena di bawah juga tadi resource-nya bahkan sampai not manipulation dibuka loh. ya burst damage-nya udah nggak ketahan ya, dan untuk sekarang Turtle 2 banding 1 Dewa United Esports melipat gandakan keuntungan yang tadi udah sempat mereka hilangkan di early advantage mereka, tapi akhirnya mereka dapatkan kembali. Yap, dan Sekarang tim Liquid ID yang harus mengejar ketertinggalan tersebut karena emang Ray-nya imbangi level dari Fabian nih, farming speed-nya jadi sama. wah bahkan turretnya juga bakal hancur gak sih? Ini bawah hancur, atas hancur. Watt-nya udah dapat golden staff juga ini. Wow. Aran pasti bakal jadi korban nantinya. Walaupun punya vengeance, itu bukan berarti dia bisa selamat dari serangan Spillane Wheel. Bonyok, babak belur pastinya. Tapi ya sekarang, permainan akan coba untuk dikontrol juga nih sama Dewa United. Mereka udah dapetin temponya dengan cukup aman. Dan bahkan, lihat dari Watt ini nggak tumbang sama sekali. Berbeda dengan Iron Shiki, dia nggak punya space. Dia bahkan belum full fight.
Yang dimana dia harus menerima satu buah ganking tadi yang akhirnya dapetin poin kill untuk dirinya. Wah ini kalau dilihat dari gerakannya ini malah lebih safe ya, padahal hero mereka hero ofensif loh. Lolita dan juga Haritnya jadi nggak works 100%. Dan memang di sini Lolitanya juga agak-agak build ke arah tank ya, karena memang mereka butuh badan. Tapi Fabian ketemu sama Moeza kayaknya nggak bakal ada gerakan tambahan juga, cuma saling bersapa-sapa aja. Karena yang paling penting adalah Moeza cari informasi di mana Fabian berada biar Wattnya bisa ngejauhin tempat tersebut, biar nggak bisa di-engage sama Nolan. Yap, dan berarti ini menandakan 3 game ini kita ngeliat combo Alpha dan Vexana di satu tim yang sama. Di game pertama jalan. Ini emang mengerikan sih efek knock up airborne-nya ini. Aha. Gimana pun kalau kita ngomongin soal Alpha, dia punya true damage lagi kan sebagai salah satu sumber damage utamanya. Sehingga dipadukan lagi dengan adanya case yang punya DPS tinggi juga dengan adanya glowing one, sangat wajar dia bisa menerima apa banyaknya damage secara instan. Yap. Dan masih cukup adem ayam lagi semuanya, Prof ya. Turun banget loh ini tempo. Turun banget. Temponya hati-hati bener-bener banget ya. iya safe banget karena Dewa nggak mau lepas advantage kan. Mereka udah unggul tadi dari segi gold, mereka juga udah mengejar ketertinggalan level dan sekarang tinggal gimana cara setup dan eksekusi untuk lordnya. Nah ini dia setup di area dari Lordnya, tapi Lord kereset. Yap, ditarik ulur dulu sih harusnya, tapi ini lebih stabil untuk pegang ke arah Lordnya dengan adanya fighter, Ray. Yap, waduh, yang di belakang. Lalu dicepetin betul saja di cross power dan keluar ada Lordnya menjadi milik dari Dewa. Akankah mereka masih baru bisa kabur atau enggak? Meladeni apapun yang sudah dilakukan pemain dari tim Nigra di bakal terus sekarang Widya berada lagi dan cerita, tapi Ray-nya menjadi korban tambahan dan Sorizo mencoba untuk bisa membalaskan keadaan tapi masih gagal. Wow. Retribution again dari Dewa United yang membuat mereka dapetin Lord plus juga 2 poin kill yang cukup mahal karena tadi coba untuk ngejar karena Ray-nya sempat ada Spear of Alpha Ya, tapi lagi-lagi ya screening dari Sorizo loh menemukan solusi dan guys. Yep, that's good. What? Fracture. Ya itu dia, serangan kejut mid lane adalah makanan empuk bagi assassin harusnya ya. Itu langsung bener-bener dieksekusi. Jadi Lordnya bakal jadi Lord giveaway dan sekarang yang skill dia sudah memiliki Wishing Lantern. Dia akan bisa memakan dari depan sama seperti Case juga. Itemnya pun sama loh, glowing one, Wishing Lantern. Sendirian. Sekarang gimana caranya biar nantinya Lordnya masih bisa untuk dimaksimalkan karena ya ternyata nggak langsung di end juga untuk Lordnya. Akan ada super minion wave selanjutnya yang akan bergerak dari 3 lini Dewa United Esports, ya kan? Fabian tuh berada di rukunnya tuh aneh-aneh gitu, Bro. Yang nggak ditebak-tebak gitu. Di mana ya? Di mana ya, Fabiannya di mana ya? Kok di belakang dia, tiba-tiba di sebelah kaget ada-adanya Itu yang itu. serius ya. Wah. Oke. Mereka hanya melihat dari kejauhan saya, tapi setidaknya tadi Purple Buff masih berhasil diamankan oleh Fabian. Tapi lane atas sudah mulai didorong juga sih. Ini Wati well farm banget sekarang. Terlihat dengan damage optimum yang bisa disumbangkan juga karena ini dia starter pack attack speed-nya udah selesai semua, bro. Ya harusnya bakal jadi momentum buat Watt sih. Yep. Next kalau dia udah selesai dengan Magic Blade dan juga Rose Gold Meteor, itu bakal ngedinai banget damage dari Yeskiel atau bahkan Eren-Shiki. Eren-Shiki nggak bakal punya power nanti untuk bisa mendobrak bagaimana Watt dengan DPS tingginya juga. Main front to back pun akan dia ladeni. Jadi gimana caranya ini nih? Screening dari Sorizo yang dari tadi on point banget dan bahkan memberhentikan bagaimana pattern dari Fabian ketika dia berusaha untuk mencuri Lordnya dan lagi-lagi gak ketahuan. Aneh lagi kan posisinya kan? Ya. Aneh. Aneh. Tempat yang paling rahasia adalah tempat yang yang tidak paling yang paling tidak rahasia. Jadi oh ya benar. Jadi yang gak ketebak gitu loh. Jadi rahasianya apa? Ya yang Rahasia. yang paling gak rahasia gitu loh. Nah. Oke. Dan sekarang ketahuan. Fabian begitu banyak jadi sepanjang ke dalam tubuhnya. Masih ada pergerakan. Dan Fabian pun masih berasa juga. Kabur ke tempat berbeda tapi sekarang dari luar dari baca dan keluarkan pula. Namun di bagian belakang sama Pulse sudah selesai kembali. Tapi Ray menjadi korban dan Moeza menjadi korban tambahan. Dan tidak ada yang tumbang dari tim Liquid ID, Fabian. Dengan HP yang begitu sedikitnya dia bisa bertahan dan bahkan ada Shiki. Wah sakit banget ini damage dari Eren-Shiki. Udah punya Holy Crystal juga jadi sangat wajar dia mau deliver damage lebih banyak lagi. Dan Fabian dengan gauge yang dia miliki, kepantul lagi hati-hati ada Garden Reflection. Mantul tuh. Itu pijat spinner, mantul tuh. Ini dia satu sosok
yang benar-benar sangat mengerikan sekali dengan Nolannya. Gila sih Mafia. Gak heran kalau misalkan dia di-ban terus dari Nolannya. Di respect juga untuk assassinnya. Dan movement tadi, miscalculation damage-nya. Memang menjadi salah satu alasan kenapa Lolita adalah last pick-nya juga. Biar ada shield-nya, biar nggak bisa langsung dieksekusi. Aura berapa nih Mafia? 10.000. Wah. Gatot lagi dan lagi kena gocek tadi. Kena gocek lagi. Susah ya. Udah take off jauh-jauh, landingnya lah kosong. Gara-gara ada gouge kan, gocek sedikit, ada Cyclone Eye juga. Ini lagi-lagi posisi dari Fabian. Ketika case-nya muncul, matanya langsung ke case. Ada Watt di sampingnya, cuek pokoknya case. Case aja pokoknya. Case, dan case. Targeting ke arah mid lane-nya juga. Tapi kali ini, dengan momentum tersebut, tim Liquid ID mereka akan mengembalikan keadaan dan Lord-nya akan di slow push. Yap, ini dia mereka sudah bersiap di dalam area defensif yang mereka miliki dan Lord-nya akan masuk lewat tengah akan seperti yang lagi hasilnya karena dengan Lord ini dipastikan ada satu ataupun beberapa dari Bestar yang udah berhasil dihancurkan di bagian tengah menjadi satu Bestar pertama yang berhasil dihancurkan pula dan Fabian melihat di bagian belakang Sorizo harus mundur sedikit tapi ada 12 dan mereka dua player menurut sekarang ada dua kalau tadi untuk di bawah begitu saja Wajah menjadi korban bahkan Ray yang berhasil ditumbangkan untuk kali ini mereka berhasil menguasai area defensif yang memiliki oleh beberapa dari Dewa namun pada berbeda energi kita mendapatkan satu poin kill dan sekarang kemenangan ambil dari tim Liquid ID.